Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Sahabat, nyalakan komputer. Sahabat, gue mau nanya nih, jangan bohong ya. Baik. Saya akan menjawab sesuai dengan yang saya ketahui. Menurut lo, siapa calon istrinya Zidane? Saya belum menerima informasi soal itu. Jadi maaf, saya tidak bisa menjawab. Payah lo. Pak Haji ngapain sih nanya soal itu? Cuma iseng aja, biar lo deg-degan. Sahabat, siapa calon ayahnya Cantika? Stop. Jangan jawab, stop. Baik. Ah, payah. Sahabat aku sama Pak Haji. Pak Haji siap? Kalau gue sih selalu siap. Lo siap nggak? Siap apa? Siap nikah. Cantika siap? Jadi anaknya Pak Haji juga siap? Dan cepet kirim. Jangan kebanyakan nanya. Kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus banget. Kamu mau tiap hari naik mobil kayak gini? Emang bisa? Bisa, insya Allah. Kalau kamu rajin belajar, berusaha, dan terus berdoa. Dia tidur. Enak. Empuk banget buat tiduran. Kalau kamu ketiduran, nanti malah nggak bisa belajar. Dan, ini mobil siapa? Pemilik mobil itu ada di dalam rumah Pak Yunus. Pak Yunus siapa? Nanti Pak Haji juga bakalan tahu. Oh, iya. Cantika, keluar. Keluar dari rumah saya! Keluar! Saya harap Bapak pertimbangkan lagi soal tawaran saya. Berapapun yang Anda tawarkan, saya tidak akan mau menerima. Kalau Bapak berubah pikiran, silakan telepon saya. Hari ini, besok, dan seterusnya, saya tidak akan berubah pikiran. Silakan pergi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa? Saya Jusin. Aku Cantika. Saya Yunus. Bisa kita ngobrol sebentar? Bisa. Silakan masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Jangan lupa nanti malam ke acaranya Balkis. Insya Allah, aku nggak akan lupa kok. Oh iya, mana bisa lupa. Yang punya acara kan perempuan yang tulus banget mencintai Ustadz Cutie. Bukan begitu. Sebagai seorang muslim, kalau ada yang ngundang, kan wajib datang. Jadi bukan karena Balkis yang undang. Kamu kenapa sih cemburu terus? Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kan harusnya dihormati. Kenapa Pak Yunus malah mengusir? Kalau tamu itu membawa kebaikan, saya nggak mungkin mengusirnya. Kalau boleh tahu, tamu tadi siapa ya? Dia utusan seorang pengusaha yang mau menyuap saya. No.
Dia membujuk saya untuk memenangkan perkara di pengadilan. Dan Pak Yunus menolak. Betul. Dia ingin memberikan sejumlah uang tunai yang cukup besar di suatu tempat. Emang mau dikasih uang berapa? 5 miliar. 5 miliar, nolnya berapa Pak Haji? Pokoknya banyak deh. Bisa beli rumah yang lebih gede dari ini. Pak Yunus kenapa nggak mau nerima uangnya? Kan nggak ada yang tahu. Tapi ada yang maha tahu. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sebagai seorang hakim, saya harus menjunjung tinggi keadilan. Ya. Saya juga bangga bisa ketemu sama seorang hakim yang jujur kayak Pak Yunus. Pak Haji, kalau di ruang pengadilan saja sudah tidak ada keadilan, gimana di tempat lain? Ya. Sekarang ini kita masih banyak ngeliat keadilan itu tajamnya ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu yang saya tidak mau. Saya takut Allah murka. Karena sebelum saya menjabat menjadi hakim, saya itu disumpah di bawah Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Pak Yunus keren. Pak Haji, apa semua orang kaya itu nggak jujur dan orang miskin pasti jujur? Nggak gitu juga. Ada orang yang kaya jujur, ada juga yang enggak. Orang miskin juga sama kayak gitu. Pak Haji kalau ngomong suka bikin pusing. Dan jelasin. Cantika, Allah memberikan rezekinya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Kepada orang kaya ataupun orang miskin, orang jujur ataupun tidak jujur. Katanya Allah adil. Setiap orang jujur harusnya kaya dan orang yang nggak jujur harusnya miskin. Kekayaan itu ujian, kemiskinan juga ujian. Jelasnya? Bagi orang jujur, kekayaan yang didapat adalah rahmat dari Allah. Kalau kekayaan orang yang nggak jujur? Kekayaannya pasti akan membuatnya celaka dan masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi kekayaan belum tentu bisa membuat orang masuk surga. Kemiskinan juga belum tentu membuat orang masuk neraka. Tapi yang pasti kalau jujur membawa orang selamat. Paham? Pusing.